Oke ya. Sistem informasi eksekutif. Akan saya jelaskan sedikit tentang sistem informasi eksekutif ya. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa sistem informasi eksekutif itu adalah sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi internal maupun eksternal, tentunya yang berguna untuk kebutuhan eh, perusahaan atau organisasi, ya, untuk kebutuhan organisasi. Kemudian selain itu, sistem informasi eksekutif ini diperuntukkan ya nanti, nah seperti ini tingkatan dari sistem informasi eksekutif. Jadi kalau yang level paling bawah itu yang level transaksional, misalkan pekerja, kemudian bagian kasir, bagian gudang, ya bagian stok, itu masuknya ke dalam transaction processing system atau pekerja ya. Jadi modelnya di transaksinya. Kemudian level di atasnya lagi itu manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen seperti mata kuliah yang kita pelajari kali ini. Kemudian di atasnya adalah desain support system di mana yang berada di sana merupakan senior manager. Kalau yang di middle manager itu di manajemen information system. Nah, eksekutif information system ini di level paling atas. Ya, di level paling atas. Jadi, kenapa kok harus ada kebutuhan gitu ya? Kenapa harus ada tingkatan ya khususnya tingkatan-tingkatan dari setiap level ini. Jadi di semua organisasi yang besar tentunya membutuhkan level-level kebutuhan informasi. Karena setiap pengguna sebuah sistem informasi itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Semakin ke atas maka semakin kecil ya kebutuhannya, tetapi semakin penting untuk dijadikan informasi. Contohnya di bagian transaksi ini kalau misalkan di sebuah perguruan tinggi misalkan ya, itu contohnya adalah misalkan informasi tentang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Jadi kebutuhan informasi dosen dengan kaprodi, dengan dekan, dengan rektor itu beda-beda. Kalau dosen contohnya sebagai pembimbing akademik atau dosen pembimbing akademik, itu perlu tahu nomor HP-nya mahasiswa pembimbingannya, perlu tahu jumlah SKS yang diambil per semester, perlu tahu indeks prestasi mahasiswa tersebut, perlu tahu semester berapa ini, mungkin rumahnya dan sebagainya. Ya, karena itu yang dibutuhkan seorang dosen terhadap bimbingan perwaliannya atau mahasiswa perwaliannya. Atau mungkin dosen perlu mengetahui nama-nama dari semua mahasiswa untuk penilaian, ya, NIM-nya, kemudian tugas dan sebagainya. Ini kebutuhannya di level dosen. Nah, kemudian di level kaprodi, kaprodi tidak perlu detail tahu mahasiswa ini tugasnya dapat berapa, kemudian rumahnya mana, lalu lalu dia mengerjakan UTS atau UAS atau tidak, itu tidak perlu. Tapi kaprodi tahunya hanya mahasiswa ini itu total dari perangkatan misalkan rata-rata IPK-nya berapa. Yang dapat nilai jelek itu angkatan berapa atau mahasiswa di kelas apa. Itu kebutuhan dari seorang kaprodi. Nah, kebutuhan dari seorang dekan beda lagi. Karena dekan itu membawahi banyak program studi, maka tentunya kebutuhan dekan tidak seperti itu, tapi mungkin lebih spesifik kan, tentunya lebih spesifik. Ya lebih sedikit kebutuhan yang ditampilkan. Misalkan yang lulus pada semester ini berapa, yang masuk dari prodi ini itu yang mahasiswa baru berapa gitu ya. Itu perlu disampaikan itu juga. Selanjutnya di bagian paling atas itu misalkan rektor. Rektor juga tidak perlu sampai ke detail ke mahasiswanya, itu tidak perlu. Tapi justru masing-masing fakultas. Oh, fakultas ekonomi ini yang semakin hari semakin meningkat jumlah mahasiswanya.
Oh, ini fakultas misalkan, yang lain, teknik, kok ini semakin hari semakin ada yang naik, ada yang turun di masing-masing prodinya. Nah, kebetulan dari seorang eksekutif seperti itu ya. Jadi bisa terlihat seperti itu. Tidak tidak perlu sampai detail jumlah mahasiswanya per mahasiswa atau per angkatan atau nilainya, tidak seperti itu. Ini tingkatan-tingkatan dari sebuah sistem informasi. Itu yang paling mudah kita gambarkan. Kalau yang di perusahaan juga sama ya, contohnya bisa disampaikan seperti itu. Kemudian kenapa diperlukan ya, tentunya untuk kebutuhan eksternal ya, untuk meningkatkan persaingan, lalu bisa mengantisipasi perubahan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan internal ya informasi yang tepat ya, karena dengan menggunakan sistem informasi itu akan memperoleh informasi yang sangat cepat, khususnya bagi pengambil kebijakan yang ada di level eksekutif. Kebutuhan komunikasi ya, komunikasi antar bagian, antar divisi, antar grup. Kemudian akses data operasional ya dari sana. Kebutuhan mengupdate status pada aktivitas yang berbeda gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian saya persingkat saja, ada bisa dibaca-baca ini. Nah ya. Nah ini di mana sistem informasi eksekutif itu levelnya di paling atas. Kemudian setiap sistem informasi di setiap sistem informasi eksekutif itu terdiri dari berbagai macam sistem. Ya, berbagai macam sistem. Yaitu di antaranya dari sistem informasi pemasaran, kemudian sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi SDM dan lain sebagainya. Jadi sebuah sistem itu biasanya terdiri dari banyak sistem, termasuk sistem informasi atau termasuk sistem informasi eksekutif. Contoh ya, sistem itu contohnya eh, sistem itu kan seperangkat apa ya, seperangkat komponen ya yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan. Komponen atau peralatan atau bahan ya yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan. Contoh sederhana misalkan sistem pencernaan gitu ya. Sistem pencernaan itu terdiri dari berbagai banyak sistem ya. Pertama mungkin dari di mulut sendiri ada sistem ya, di mana dia mengunyah makanan, menghancurkan makanan ya dimulai dari mulut. Kemudian nanti di tenggorokan ada lagi sistemnya, kemudian di bawah di lambung nanti ada sistemnya lagi. Nah, sampai di paling ujung ya, semuanya ada sistemnya di sana, ada sub-sub sistemnya. Nah, tujuannya satu, sistem informasi atau sistem pencernaan tadi ya, termasuk sistem informasi eksekutif ini. Kemudian karakteristiknya ya tentunya eh, diterima oleh para eksekutif harus fleksibel, benar, tepat, dan lengkap. Ini kualitas informasinya harus bagus, mudah interface-nya, mudah dipahami, ya user interface-nya ini baik, kemudian teknisnya itu mudah dimengerti juga, jadi untuk mengakses informasi secara global, oke ya. Kemudian ini penentu keberhasilannya, ya nanti bisa dibaca-baca sendiri, dilanjutkan sendiri. Lalu modelnya, ya ini saya ke modelnya. Jadi model dari sebuah sistem informasi eksekutif itu yang pertama ada data dan informasi eksternal masuk ke dalam sebuah server kita. Informasi eksternal itu banyak ya, misalkan dari informasi nilai mata uang, itu kan dari eksternal. Tidak bisa kita membuat informasi mata uang sendiri, itu tidak bisa. Tapi mata uang itu harus dari sana ya. Kemudian informasi-informasi publik yang lain, ya, transportasi misalkan tidak bisa melakukan pengiriman karena sedang ada PSBB misalkan, itu kan informasi dari eksternal. Nah, misalkan itu contohnya. Kemudian di bagian komputer utama perusahaan atau di servernya, jadi ada database perusahaan, email, software aplikasi, dan lain sebagainya. Itu di dalam komputer perusahaan itu akan berkomunikasi langsung dengan unit kerja di eksekutif, sistem informasi eksekutifnya. Di sana ada database eksekutif khusus untuk kebutuhan eksekutif, kemudian ada PC bisa digunakan untuk permintaan informasi dan akan menampilkan informasi yang diminta.
oleh eksekutif. Nah, ini sistem informasi eksekutif modelnya. Oke ya. Nah, kemudian kemarin kita ada kuis ya, kuis. Jadi beberapa kuis, ada 4 pertanyaan mungkin akan bisa disampaikan. Kira-kira jawaban dari kemarin yang sudah disampaikan kuisnya seperti apa gitu ya, mungkin bisa disampaikan. Atau ada yang mau memberikan jawaban dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis, monggo silakan. Jadi kemarin di kuis pertanyaannya salah satunya adalah bagaimana SIE atau sistem informasi eksekutif di masa depan. Kira-kira bagaimana dijelaskan saja. Ada yang pengen menyampaikan? Kalau ada yang pengen menyampaikan boleh silakan disampaikan saja. Atau kalau tidak ya saya tunjuk gitu ya. Oke, tadi siapa ya? Biar memberikan jawaban kira-kira. Oke. Mbak Ayu Andayana. Halo Mbak Ayu Andayana. Halo, Pak. Oke, Mbak Ayu Andayana kemarin jawabannya apa di tugasnya? Tentang apa jawabannya? Tentang bagaimana sistem informasi eksekutif di masa depan. Dijelaskan bagaimana Mbak jawabannya? Saya itu sistem informasi eksekutif di masa depan itu tidak akan terikat dengan sistem atau mesin komputer mainframe yang dapat mengurangi biaya dalam penggunaan eksekutif sistem operasi komputer karena menggunakan perangkat lunak yang eksekusi. Di masa depan akan menjadi berbeda karena akibat integrasi aplikasi baru yang potensial dan teknologi ke dalam sistem yang lebih terkini. Itu Pak, jawaban saya. Oke, terima kasih Mbak Ayu Andayana atas jawabannya ya. Jadi jangan jelas sekali bahwa kemungkinan sistem informasi eksekutif itu memang tidak terhubung lagi langsung, maksudnya terhubung secara fisik gitu ya. Dengan komputer itu tidak terhubung lagi secara fisik, tetapi bisa terhubung menggunakan smartphone. Jadi kebutuhan-kebutuhan informasi eksekutif itu bisa diakses dari sana. Jadi tidak harus bawa komputer gitu ya. Sekarang juga sudah mulai seperti itu sebenarnya ya. Karena eksekutif itu kan kebutuhannya lebih sedikit ya. Jadi data-data saja eksekutif itu tak perlu tahu database-nya bagaimana, tidak perlu. Tetapi misalkan oh ini loh ternyata toko ini misalkan di Alfamart gitu ya. Nah, Alfamart itu kan atau Indomaret itu kan banyak karena franchise itu kan. Jadi kebutuhan eksekutif itu misalkan sudah levelnya yang paling atas. Oh ternyata yang di Kabupaten Kudus ini yang paling rame misalkan. Atau di masa pandemi ini justru yang paling ramai itu di daerah Pati ternyata dari. Nah, itu bisa kelihatan. Butuhannya cuma seperti itu, tidak perlu sampai sedetail mungkin kan. Eksekutif itu butuhnya seperti itu. Sehingga mungkin bisa jadi memang sudah tidak terhubung secara fisik langsung, tetapi bisa terhubung menggunakan media yang lain dan bisa diakses dari berbagai platform. Nah, mungkin seperti itu ya, Mbak Ayunda ya. Oke. Kemudian coba Mbak Siva, Siva Fauzia. Halo Mbak Siva, sehat Mbak Siva? Ya Pak, Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah sehat. Mbak Siva, menurut jenengan manfaat apa yang diperoleh dengan adanya sistem informasi eksekutif? Yang nomor 2, manfaat apa yang diperoleh dengan adanya sistem informasi eksekutif kira-kira? Jawabannya yang kemarin apa? Manfaatnya yaitu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, pengalaman luas, komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua manfaatnya yaitu menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Sistem informasi eksekutif menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera, meningkatkan pelacakan informasi, dan menawarkan efisiensi untuk pengambil keputusan. Oke, itu ya. Jadi kebutuhan atau
manfaat apa yang diperoleh dengan adanya sistem informasi eksekutif, yaitu eksekutif dapat menerima informasi-informasi yang cepat, ya, kemudian sesuai dengan kebutuhan eksekutif sehingga memudahkan untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di levelnya eksekutif. Ya, sebenarnya di level bawahnya level eksekutif itu ada prosedur pengambilan kebijakan. Tapi ini level-levelnya eksekutif, jadi tahu untungnya. Kayak Jarum itu eksekutifnya tidak perlu sampai detail per gudang itu untung berapa, tidak perlu. Tetapi dia tahu keuntungan totalnya berapa. Misalkan kalau kerugiannya berapa gitu ya. Jadi tidak perlu sedetail bayar pajaknya berapa dan sebagainya, tidak perlu. Jadi kebutuhan-kebutuhan eksekutif itu memang beda dengan kebutuhan yang ada di level-level di bawahnya. Oke. Mas Aditya, halo Mas Aditya. Untuk yang nomor 3 Mas, kemarin jawabannya apa Mas? Perbedaan antara SIM dan sistem informasi perbedaan itu eksekutif. Pak ya. Ya betul, betul. Kalau yang SIA itu sistem yang dibuat hanya untuk para eksekutif manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang SIM yaitu sistem yang mengolah atau mengelola semua transaksi serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Oke, itu ya Mas ya. Jadi perbedaan dari sistem informasi eksekutif ya dan sistem informasi manajemen itu kalau levelnya transaksional ya di sistem informasi manajemen itu transaksional ya, manajerial ya di bagian manajerialnya. Tapi kalau eksekutif itu seperti yang saya contohkan tadi, di dalam sistem informasi eksekutif itu terdiri dari berbagai banyak sistem informasi ya. Salah satunya ya sistem informasi manajemen juga gitu ya. Kemudian dari itu jelas terlihat bahwa di mana level yang paling tinggi di dalam sebuah sistem itu saat ini adalah sistem informasi eksekutif ya, sistem informasi eksekutif. Kemudian yang selanjutnya oke sebentar. Oke, Mbak Berli. Oke, yang nomor berapa tadi, Mbak? Nomor 4 ya, Mbak ya. Cara mengenali sistem informasi eksekutif berbasis komputer ya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan informasi eksekutif itu bagaimana cara mengenalinya ya? Konfigurasi sistem informasi eksekutif berbasis komputer biasanya meliputi suatu komputer personal. Dalam perusahaan besar, PC tersebut dihubungkan dengan mainframe. Komputer personal eksekutif itu berfungsi sebagai executive workstation. Konfigurasi perangkat kerasnya mencakup penyimpanan sekunder, kebanyakan dalam bentuk hard disk yang menyimpan database eksekutif. Oke, jadi seperti halnya tadi ya di dalam model SIE tadi ya Mbak ya. Jadi seperti halnya di model SIE tadi bahwasannya sistem informasi eksekutif itu terhubung dengan servernya gitu ya, terhubung dengan servernya, kemudian ada PC atau personal komputer di bagian eksekutif ya, di mana ada permintaan informasi, kemudian ada informasi yang ditayangkan di dalam sana jadi terhubung. Nah, cuman untuk mengenalinya, kalau mengenali dari luar gitu ya, dari luar itu kelihatan cara mendapatkan informasi, ya, bagaimana cara kecepatan dalam mendapatkan informasi di suatu organisasi, ya, khususnya eksekutif ya. Bagaimana sebuah eksekutif itu dalam mendapatkan informasi, kecepatan dalam mendapatkan informasi.
Jadi semakin cepat dia mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka itu tentunya pasti menggunakan sistem informasi eksekutif yang berbasis komputer, gitu ya. Kalau sistem informasi eksekutifnya tidak berbasis komputer, tentunya untuk mendapatkan informasi itu ya cukup berat atau cukup lama, ya. Jadi tidak secepat ketika menggunakan sistem informasi eksekutif. Oke, itu ya. Jadi itu yang mungkin pembahasan tentang tugas, ya, kemudian tentang materi sistem informasi eksekutif yang sudah kita sampaikan yang kemarin. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang UTS, ya, tentang UTS. Jadi perlu saya sampaikan, UTS itu nanti dikerjakan, ya, dikerjakan. Jadi nanti akan saya buatkan, jadi minggu depan ya, akan saya buatkan soal, kemudian setiap peserta wajib membuka soal itu. Ya, soalnya mungkin berbentuk teks gitu ya. Jadi wajib membuka soal itu, kemudian dikerjakan. Ya, dikerjakan. Waktu membuka soal itu akan terekam oleh sistem, oleh Sunan akan direkam dia. Dia membuka soalnya jam berapa gitu kan. Kemudian saya soal itu silakan dikerjakan di kertas. Ya, di kertas ditulis dengan tangan. Nah, di setiap halaman silakan diberikan identitas, yaitu NIM, nama, kelas, dan mata kuliah. Mungkin itu ya. Jadi di setiap lembar silakan diberikan identitas. Kemudian silakan nanti setelah dikerjakan silakan di-upload ya. Silakan di-upload, nanti akan saya buatkan tempat upload. Nah, sebelum di-upload silakan dijadikan satu. Misalkan ada 5 lembar misalkan. Wah, saking semangatnya ditulis semuanya jawabannya ya. Sampai jadi 5 lembar misalkan. Nah, itu dijadikan filenya jadi satu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya bisa menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan cam scanner gitu ya. Bisa jadikan satu pakai PDF. Aplikasi download cam scanner gratis kok ya. Atau mungkin sulit, Pak. Boleh difoto di setiap halamannya, difoto, kemudian difoto. Setelah itu disimpan di HP-nya, buka Microsoft Word ya di komputer atau di HP. Lalu halaman pertama ditaruh di Microsoft Word halaman pertama. Kemudian di enter lagi halaman kedua. Nanti gambar halaman kedua ditaruh di, nah itu juga boleh, nanti disimpan. Bolehlah, monggo terserah bagaimana caranya. Yang penting ketika sudah diupload itu jadi satu file ya, boleh PDF boleh, Microsoft Word juga boleh. Tetapi Microsoft Word itu gambar isinya ya, jadi kan tulisan tangan, digambar. Jadi tidak Microsoft Word terus isinya ketikan, nah, enggak ketikan ini mintanya tulisan tangan. Kemudian waktu mengerjakan ya, dari membuka soal sampai dengan mengupload hasil pekerjaan itu maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam. Jadi nanti membuka soalnya jam 8, berarti ditambah 3. 8, 9, 10, 11. Maka uploadnya maksimal jam 11. Ya. Nanti kalau membuka soalnya jam 10, berarti tinggal tambah 3 lagi. 10, 11, 12, 1. Jam 1 berarti harus sudah upload. Gitu ya. Soalnya akan saya buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi yang tidak bisa mengerjakan pagi, monggo dikerjakan siang. Yang tidak bisa siang, monggo dikerjakan sore. Yang tidak bisa mengerjakan sore, monggo dikerjakan pagi. Muter pokoknya ya. Jadi tidak ada malam waktunya istirahat ya. Nah itu saya buka soalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
waktu uploadnya saya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 sore, jam 8 malam. Karena kalau jenengan buka soalnya jam 5 sore, otomatis waktu uploadnya saya sampaikan 3 jam, berarti jam 8 malam. Ya, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau mau upload jam 8 malam boleh, dengan syarat tentunya buka soalnya maksimal jam 5 sore. Ya, jadi kelihatan. Maka jangan sampai tidak membuka soal, karena ini sudah saya uji coba di prodi saya ya. Ada yang sakti-sakti mahasiswa saya itu ya. Jadi tidak membuka soal tapi bisa mengerjakan. Loh kok iso untuk kondi ya. Jadi mungkin dikirimi temennya, di-share teman-temannya. Makanya tidak kelihatan dia buka kapan. Nah itu jangan sampai, nanti kan kelihatan. Kalau seperti itu ya mohon maaf nilainya tidak bisa maksimal. Karena kan wong ora iso ndeloki soal kok iso ndeloki iso mengerjakan, itu kan aneh sekali itu ya. Itu di luar logika saya itu ya. Nggak tahu soalnya, nggak buka soalnya di Sunan tapi bisa upload jawabannya. Itu kan aneh sekali. Ya makanya kalau seperti itu ya nilainya nggak bisa maksimal. Monggo, ini kan mau dikerjakan bareng-bareng ya saya nggak tahu ya toh. Yang penting kan kamu nulisnya dewi-dewi ya kan. Misalkan kerjakan kelompok yuk bareng-bareng ya monggo lah, silakan, saya nggak tahu. Yang penting nanti uploadnya sendiri-sendiri kan gitu ya. Oke. Itu jadi nanti prosedurnya seperti itu. Saya ulangi lagi, waktu soalnya akan saya buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian waktu uploadnya dari jam 8 pagi, seperti jam 8 wis iso itu sudah bisa mengerjakan langsung selesai sampai jam 8 malam. Gitu ya. Nanti akan saya lihat waktu uploadnya, saya kurangi waktu buka soalnya. Kalau lebih dari 3 jam, maka kalau semula nilainya harusnya bagus, dapat A, nanti otomatis saya kurangi. Karena lebih dari 3 jam. Ya, waktu 3 jam itu sangat panjang. Ya, sangat panjang. Saya rasa sangat panjang itu ya. Tidak begitu singkat itu sebenarnya. Gitu ya. Oke. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Pak, mau bertanya. Oke, Mas. Monggo. Untuk soal itu cuma di hari itu aja, Pak, atau hari berikutnya bisa dibuka lagi, Pak? Betul, Mas, di hari itu saja, di hari itu saja. Jadi Oh, minggu depan gitu ya, sesuai Pak. dengan jam kuliah, nggih, nggih. Berarti minggu depan hari Selasa ya, Pak? Betul, betul. Minggu depan dari Selasa. Baik, Pak, baik. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi Mas Dwi, kalau jenengan ada acara di paginya, monggo dikerjakan siangnya. Kalau siangnya ada acara, monggo dikerjakan sorenya ya. Karena ini kan WFH dan saya lihat juga banyak yang kerja. Mbak Alia juga nanti kalau masuknya. Mbak Alia itu Selasa masuk apa Mbak Alia? Bisa dikerjakan sambil bekerja ya Mbak Alia ya. Nah itu kan juga nanti bisa sambil mengerjakan itu. Oke. Itu. Oke, terima kasih Mas Dwi. Yang lain kalau ada pertanyaan monggo. Tadi ya dikerjakan di kertas ya, ditulis tangan. Tulis tangan kemudian nanti difoto. Difoto nih. Untuk kisi-kisinya, Pak. Oh ya, nggih Mas, terima kasih. Saya lupa, hampir saya lupa. Jadi kisi-kisinya materi yang pernah saya sampaikan saja ya UAS-nya. Jadi tidak dari awal dari Pak Utomo, tidak. Jadi mulai dari materi yang saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan itu berarti setelah UTS sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan hari ini materinya. Jadi materi-materi itu saja. Semuanya ada di materi itu. Ya, semuanya ada di materi itu. Jadi tidak perlu belajar dari awal dari yang miliknya Pak Utomo, tidak. Karena nanti soalnya saya ambilkan dari materi-materi yang pernah saya sampaikan. Itu nggih Mas Dwi nggih. Yang lain juga. Oke, Pak. Terima kasih. Nggih, makasih Mas Dwi. Yang lain monggo silakan kalau ada. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Untuk itu sebagai dokumentasi, untuk kebutuhan dokumentasi, monggo silakan yang belum nyala, kameranya yang belum dinyalakan,
Mari dinyalakan untuk kita dokumentasikan untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Oke, monggo silakan menghadap kameranya masing-masing, kameranya di-on-kan. Oke. Ini ada ada 3 halaman, ya 3 frame. Nanti mungkin tidak tahu jenengan ada di posisi mana, saya kurang tahu, tapi tetap melihat di komputernya ya, di komputer atau di HP-nya masing-masing. Oke, nggih. Saya mulai hitungan ketiga, monggo silakan senyum di depan laptop atau di depan HP-nya masing-masing. Oke. Oke ya, 1. Mas Roni atau Mbak Roni ini hilang ini. Oke, semoga nanti muncul lagi. Nah, ya Mas Roni ya. Oke, Mas Irfan juga ada kelihatan ini. Gambarnya helm-helm tok ini ya Mas Irfan. Oke, enggak apa-apa. Oke, nggih. 1, 2, 3. Oke, ini baru di 1. Frame pertama. Tetap masih senyum, enggak tahu posisi jenengan ada di mana. Senyum di depan komputernya masing-masing. Di depan. Oke, Mas Aditya ini baru masuk malah gambarnya di frame sini ternyata, Mas. Oke ya. Mbak Risna. Oke, di jalan. Ya, hati-hati ya Mbak Risna ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini frame yang kedua. Selanjutnya frame yang ketiga. Oke, Mas Arif. Wah, Mas Arif izinnya nyetir ya. Mas Arif sama Mbak Risna ini satu. Sama Mbak Firda. Ya, ini juga ning mobil ya. Ternyata banyak yang di mobil ini. Iya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati yang di mobil. Mbak Firda, Amalia, OTW kemana ini? Lagi di Kudus, Pak. Oke, ya. Hati-hati ya Mbak Firda ya. Oke, semangat ya. Oke. Oke, frame yang terakhir ya, foto yang frame yang terakhir ini Mas Arif Amiruddin ya jeneng dalan, Mbak Risna ning dalan. Wah, semangat ini. Mbak Elina juga di jalan. Wah, Mbak Elina juga ini OTW ini masih pada perjalanan OTW. Mbak Elina kemana nih? OTW kemana nih? Habis kondangan, Pak. Kondangan, ya sip. Ya wis tak apa-apa lah. Yang penting lancar. Mbak Risna, ya oke nggih. Oke, frame terakhir. 1, ya senyum yang manis. Mas Arif malah hilang ning jero mobil. Mau seru Mas ning jero mobil. Hilang Mas Arif. Oke nggih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya, atas kehadirannya untuk pertemuan kali ini. Saya sampaikan mohon maaf apabila dalam 1 semester ini ada yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Ya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu nggih. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.